Assalamualaikum sahabat setiap Leman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andres Suban, masih di Leman Rumahan seputar rawatan burung peci dan burung lainnya. Seperti biasa, sambil santai sambil berbagi buat semua sahabat Leman. Jadi ini peci Buxton yang kemarin Om Yokan itu yang 6 ekor. Nah, salah satunya ini yang nomor 2 yang selalu dipantau, yang udah menonjol lebih unggul daripada yang lain. Maksudnya daripada yang lain itu bukan sama pleci orang lain ya, tapi diantara 6 pleci yang saya beli dari Om Yokan kemarin. Nah, ini palsunya dia udah mau ngerol buka paruh, udah mau ngerol dia dalam pendopingan usia doping 4 hari. Jadi di doping 4 hari langsung mau buka paruh. Yang mana ya, kalau yang lain masih fase masa kering riwik. Cuma sekarang ada kendala, yang mana hari ini kendalanya yaitu pur habis, terus juga doping habis. Jadi biasanya pakai pur nutri, dopingnya pakai dextro karena dari awal dextronya habis. Nah, jadi hari ini mau ngasih bahas buat teman-teman, yang mana kalau misalnya doping habis, burung kalau biasa pakai doping, apalagi yang masih bahan seperti ini masih bahan ya, masih berapa hari, sebulan juga belum. Ketika doping habis, ya itu biasanya diusahakan walaupun nggak didoping dia pakai manisan. Bisa pakai ale-ale, bisa pakai mijon. Kalau saya pakai mijon, yang mana buat manis-manisan dia. Kalau ada metabolis, tetes metabolis aja di mijon secepuk. Jadi satu tetes aja, atau 2 tetes nggak masalah. Nah, ini masih dalam masa penjinakan, jadi bukan jinak biar jinak total, tapi biar adaptasi, biar anteng nggak takut sama orang. Kemudian kalau proses doping habis, walau harus pakai manisan, soalnya kalau nggak pakai manisan itu ngembungnya parah. Nah, walaupun pakai manisan tetap ngembung. Nah, dia kalau pakai manisan walaupun ngembung, cuma dia nggak terlalu parah ngembungnya, dan di irama tetap mau kicau, walaupun nggak maksimal seperti waktu doping awal. Malah kalau yang ini memang karakternya dia bagus di ampas. Jadi yang namanya di ampas, kemarin juga ada sempat yang bertanya, pleci kok malah ketika nggak didoping enak. Nah, jadi salah satunya ini, kalau misalnya doping terus kemudian habis, itu hari pertama setelah nggak didoping itu malah enak, malah bagus, kemudian cuma lama-lama berkurang kualitas kicaunya. Kualitasnya berkurang karena memang biasanya dopingan harus didoping terus. Ketika nggak didoping dia bakalan mungkin pasnya turun, ada yang ngeriwik, bahkan ada yang beberapa pleci mungkin macet total. Tapi ketika nggak dikasih doping, cuma dengan manisan, dia nggak bakalan macet total. Dia bakalan tetap mau berirama, cuma mungkin nggak sepasnya, nggak sengotot. Cuma mungkin setelah ada doping lagi dia enak tinggal didoping lagi. Settingannya nggak bakalan rubah ketika dia tetap dikasih manisan. Tapi ketika dikasih di stop total, nggak pakai air manisan, cuma pakai air mineral aja, air biasa, otomatis ketika kita udah beli doping pasti settingannya rubah lagi. Yang tadinya mungkin pakai dosis tipis, 1 botol bisa dibagi 2, atau mungkin tetesan-tetesan tipis, ketika nanti didoping lagi dia bakalan berubah. Dia nggak bakalan ketemu dan harus ngeraba lagi. Dan kalau misalnya kehabisan, yang kendala lagi itu adalah kehabisan pur. Jadi sempat ini purnya saya pakai pur gold coin hijau karena pur nutrinya habis. Nah, ini yang sebetulnya diusahakan kalau bisa jangan sampai habis. Cuma kalau misalnya habis, ya kadang-kadang kendala itu beberapa hal sering terjadi. Termasuk saya juga jajal posting di Facebook, itu banyak teman-teman yang bilang katanya sering terjadi namanya kehabisan doping sama pur. Nah, kalau pur ini sebetulnya rentannya pasti robah sih biasanya. Jadi kita harus ngulik lagi, ngeraba lagi. Kadang-kadang yang burung tadinya anteng enak, tiba-tiba jadi lompat sana lompat sini, bunyi nggak mau anteng. Itu pengaruh dari pakan. Nah, kemudian yang fatal itu ketika doping habis, yang mana kita proses penggacoran bahan.
penggacoran bahan kayak saya kemarin, di antara teman-teman ini 5, ada satu yang udah mulai enak, kadang belum, masih belum stabil. Ketika dopingnya habis ya otomatis nanti kita genjot dari awal lagi. Jadi fase step udah naik tinggi, dia turun, itu bakalan doping awal lagi. Kayak misalnya kalau misalnya kita doping fase yang harusnya pakai dextro selama 7 hari berturut-turut, saya sering bilang doping berturut-turut, jangan dikasih air mineral. Nah ketika kita doping hari kelima, apa mungkin hari keempat dopingnya habis, otomatis yang ada nanti ngulang lagi, dan biasanya kalau udah fase setengah jalan gagal itu lebih susah daripada waktu dari bahan. Nah jadi ini ada satu yang belum saya doping, yang kemarin saya kira betina, ternyata jantan ngeriwik. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau sempat waktu beli doping, karena memang kemarin ada beberapa kesibukan aktivitas yang mana jadi nggak bisa pergi sana, nggak bisa pergi sini. Kalau beli doping jauh, soalnya harus ke Tanjung Karang yang jaraknya berapa kilometer. Kemudian pesan online, kalau pesan online itu bukannya nggak mau, tapi toko langganan saya ada beberapa toko yang memang produknya nggak ada. Yang mana kalau beli asal-asalan, buat saya sendiri udah kurang meyakinkan, karena banyak orang-orang yang penjual itu lebih mengutamakan untung daripada kualitas. Nah, mungkin itu aja sedikit dari saya buat teman-teman sahabat Sleman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa para suhu, para master, dikoreksi bila ada kesalahan, mohon disampaikan di kolom komentar, WhatsApp, dan lain-lain. Bukan mengajari, apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.